Kabar mengenai calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia mulai menemui titik terang. Ketua BTN PSSI Sumarji meminta publik bersabar menunggu pengumuman resmi. Ia menyebut proses naturalisasi masih berjalan dan akan disampaikan dalam waktu dekat. Sumarji menegaskan federasi sedang bekerja di balik layar. Nama pemain belum bisa diumumkan sebelum semua proses selesai. Proses tersebut juga masih menunggu tahapan resmi dari pemerintah. Pemilihan pemain disebut merupakan rekomendasi pelatih kepala John Herdman. Herdman sempat melakukan perjalanan ke Eropa pada awal 2026. Awalnya kunjungan itu dikira hanya untuk memantau pemain abroad. Beberapa pemain yang dipantau antara lain Jay Itzes dan Kevin Dix. Namun kemudian diketahui ia juga mencari pemain keturunan baru. Langkah itu dilakukan untuk menambah kekuatan skuad Garuda. Exco PSSI Arya Sinulinga juga membenarkan proses naturalisasi sedang berjalan. Menurutnya proses tersebut kini menunggu jadwal sidang di DPR. Sementara itu sejumlah laporan media menyebut dua nama kandidat kuat. Nama pertama adalah bek Tristan Goyer dari AFC Ajax yang dipinjamkan ke PEC Zwolle. Nama kedua adalah striker Dean Zendingbergen dari VVV Venlo yang bermain di Eerste Divisie. Meski begitu, PSSI belum memberikan konfirmasi resmi mengenai kedua nama tersebut. Bek Timnas Indonesia Kevin Dix mencetak sejarah di kompetisi Bundesliga. Ia menjadi pemain Indonesia pertama yang mengenakan ban kapten di Liga Jerman. Momen bersejarah itu terjadi saat membela Borussia Mönchengladbach. Pertandingan tersebut berlangsung melawan FC St. Pauli. Laga dimainkan pada 14 Maret 2026 dini hari WIB. Dalam pertandingan itu, Gladbach tampil solid sepanjang laga. Tim berhasil mengamankan kemenangan penting. Kevin Dix turut berperan besar menjaga lini pertahanan. Kesempatan menjadi kapten datang pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten utama tim harus keluar lapangan karena cedera pada menit ke-80. Pelatih kemudian mempercayakan ban kapten kepada Kevin Dix. Ia memimpin tim hingga pertandingan berakhir. Dix mengatakan kunci kemenangan tim adalah pertahanan yang disiplin. Ia juga menilai kerjasama tim membuat kemenangan terasa lebih istimewa. Berdasarkan data Footmob, performa Dix tergolong impresif. Ia mencatat 5 sapuan, 2 intercept, dan 5 pemulihan bola. Dix juga membuat 1 tackle sukses dengan akurasi umpan 83%. Penampilan tersebut membantu Gladbach menjaga clean sheet dan meraih kemenangan. Simon Grayson resmi bergabung dalam staf pelatih Timnas Indonesia sebagai asisten pelatih di bawah kepemimpinan John Herdman pada Maret 2026. Mantan manajer Leeds United dan Sunderland itu menyatakan keputusannya didorong oleh proyek besar yang sedang dibangun PSSI. Ia melihat visi jangka panjang untuk membawa sepak bola Indonesia naik ke level dunia sebagai sesuatu yang menarik. Menurut Grayson, program pengembangan yang disusun federasi memberi peluang nyata bagi kemajuan tim nasional. Kehadiran John Herdman sebagai pelatih kepala juga menjadi faktor penting dalam keputusannya. Grayson merasa memiliki kesamaan pandangan dengan Herdman dalam membangun sistem kepelatihan yang kuat dan terstruktur. Ia menilai kolaborasi tersebut dapat menciptakan fondasi yang solid bagi Timnas Indonesia. Baginya, bekerja bersama pelatih dengan visi yang sejalan akan mempermudah proses pembangunan tim. Setelah lama berkarir di kompetisi Inggris, Grayson menganggap kesempatan ini sebagai tantangan baru di level internasional. Ia ingin merasakan langsung dinamika sepak bola Asia yang sedang berkembang pesat. Selain itu, ia melihat potensi besar dalam skuad Garuda. Perkembangan pemain muda Indonesia dinilainya semakin menjanjikan dari tahun ke tahun. Kehadiran pemain diaspora juga menambah kualitas dan kedalaman tim. Grayson mengaku terkesan dengan kombinasi talenta muda dan pengalaman dalam skuad. Menurutnya, komposisi tersebut dapat menjadi modal kuat menghadapi kompetisi internasional. Ia percaya Timnas Indonesia memiliki peluang untuk berkembang lebih jauh. Target jangka panjangnya adalah membantu tim bersaing serius di kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia masih menyusun komposisi akhir pemain untuk FIFA Series 2026. Dari 41 nama dalam daftar sementara, tidak semuanya akan dipanggil mengikuti pemusatan latihan di Jakarta. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menegaskan daftar tersebut masih bersifat sementara. Beberapa pemain hanya dimasukkan sebagai cadangan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Menurutnya, jumlah pemain yang benar-benar bergabung akan diperkecil sebelum pengumuman resmi dari PSSI. Ia memperkirakan skuad akhir tidak akan mencapai 40 pemain. Dalam kompetisi internasional seperti FIFA Series, biasanya hanya 21 hingga 23 pemain yang dapat didaftarkan untuk satu pertandingan. Artinya, sebagian besar pemain dari daftar awal harus dicoret sebelum penentuan skuad utama. Sementara itu, satu pemain yang dipastikan absen adalah Miliano Jonathans. Pemain 21 tahun dari klub Belanda Excelsior tersebut mengalami cedera ACL. Cedera itu terjadi saat ia membela Excelsior melawan Heerenveen di Eredivisie pada 8 Maret 2026.
Sebelum cedera, Miliano sebenarnya memiliki peluang besar masuk skuad utama setelah tampil dalam 9 pertandingan Liga dan mencetak 2 gol musim ini. Bek Timnas Indonesia, Elkan Bagot akhirnya kembali mendapat panggilan Timnas setelah terakhir kali masuk skuad pada 2024. Bek tengah setinggi 196 cm itu dipilih pelatih baru John Herdman untuk memperkuat Indonesia di FIFA Series pekan depan. Kehadiran Herdman yang sama-sama berasal dari Inggris disebut memudahkan komunikasi dengan Bagot. Situasi itu berbeda dengan dua pelatih sebelumnya yang membuat sang bek sempat menjauh dari tim nasional. Di level klub, kondisi Bagot bersama Ipswich Town sebenarnya tidak ideal. Musim ini ia hanya tampil 2 kali dan semuanya terjadi di ajang Piala FA. Di kompetisi utama divisi Championship, pemain 23 tahun itu belum mendapat kesempatan bermain. Bahkan sebelum pekan ini, ia hanya sekali masuk dalam daftar skuad pertandingan Ipswich. Pelatih Kieran McKenna kembali memasukkan namanya ke bangku cadangan saat Ipswich bertandang ke markas Sheffield Wednesday pada 14 Maret 2026. Itu menjadi kali kedua Bagot masuk daftar pemain cadangan musim ini. Meski Ipswich akhirnya menang 2-0 lewat gol Ivan Azospon dan Jack Clark, Bagot tetap tidak diturunkan. Situasi pertandingan membuat McKenna memilih mempertahankan komposisi bek yang sudah ada. Walau belum mendapat menit bermain, keberadaan Bagot di bangku cadangan cukup meningkatkan kepercayaan dirinya. Momentum itu datang tepat sebelum ia bergabung dengan pemusatan latihan Timnas Indonesia di Jakarta. Ketua BTN Sumarji memastikan pihaknya sudah mengirim surat pemanggilan kepada Bagot dan sang pemain bersedia bergabung. Minimnya kesempatan bermain di Ipswich juga memunculkan spekulasi tentang masa depannya, termasuk kemungkinan mencoba kompetisi lain. Jens Reven masuk dalam daftar sementara 41 pemain Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026. Striker Bali United berusia 20 tahun itu mendapat kesempatan pertama bergabung dengan skuad senior Garuda. Reven menjadi satu-satunya pemain Bali United yang dipanggil dalam daftar sementara tersebut. Pemanggilan ini membuka peluang baginya untuk menunjukkan kemampuan di level internasional. Pelatih Bali United, Johnny Jansen, mengaku senang melihat anak asuhnya mendapat kesempatan ke tim nasional. Ia menilai panggilan tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan karir Reven. Meski begitu, Jansen belum bisa memastikan apakah Reven akan masuk dalam skuad final pilihan pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman. Menurutnya, semua pemain tetap harus bersaing selama proses seleksi berlangsung. Jansen berharap Reven mampu menunjukkan performa terbaik selama pemusatan latihan. Jika berhasil menarik perhatian tim pelatih, peluangnya untuk masuk skuad utama akan terbuka. Perjalanan Reven menuju skuad final tidak akan mudah. Ia harus bersaing dengan sejumlah penyerang lain yang juga dipanggil dalam daftar sementara. Beberapa di antaranya adalah Ole Romeni, Ragnar Oratmanguwen, Adrian Wibowo, Stefano Lillipali, Mauro Zylstra, dan Ramadan Sananta. Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza mengaku bangga setelah 6 pemainnya mendapat panggilan Timnas Indonesia. Mereka masuk dalam daftar sementara 41 pemain yang dipilih pelatih kepala John Herdman untuk persiapan FIFA Series 2026. 6 pemain Persija yang dipanggil adalah Rizky Ridho, Jordi Amat, Witan Sulaiman, Fajar Faturrahman, Doni Tripamungkas, dan Mauro Zylstra. Jumlah tersebut menjadikan Persija sebagai klub Super League dengan kontribusi pemain terbanyak di skuad sementara. Souza menyebut sebagian pemain yang dipanggil bahkan merupakan rekrutan baru Persija musim ini. Meski begitu, ia menilai mereka mampu menunjukkan kualitas hingga menarik perhatian tim pelatih Timnas Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Souza dalam konferensi pers jelang pertandingan Persija melawan Dewa United di Jakarta International Stadium pada 14 Maret 2026. Menurutnya, panggilan tim nasional merupakan pencapaian besar bagi setiap pemain sepak bola. Ia berharap para pemain Persija dapat berada dalam kondisi terbaik saat memenuhi panggilan tersebut. Souza juga berharap anak asuhnya mampu memanfaatkan kesempatan ini untuk menembus skuad final Timnas Indonesia. Ia menilai bermain untuk tim nasional merupakan mimpi besar bagi setiap pesepak bola. Pemusatan latihan Timnas Indonesia sendiri rencananya akan digelar pekan depan sebagai persiapan menghadapi FIFA Series 2026. Dari proses tersebut, John Herdman akan menentukan skuad terbaik yang akan tampil di turnamen tersebut.